Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dasarkan pada Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya akan baca bagian ini dan silakan Bapak Ibu mengikuti dalam hati, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Setia dan taat kepada Tuhan kadang jalannya terjal. Tapi sekalipun terjal, ada tangan Tuhan yang kuat akan pelihara. Amin. Itu yang kita imani dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus di minggu Prapaskah kelima ini. Firman Tuhan hari ini dengan tema hidup yang diubahkan, kita akan memperhatikan bagaimana seseorang yang diubahkan di dalam pertolongan dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti mengalami perubahan dalam perjalanan kehidupannya. Seiring dengan waktu, kita pasti mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Lihat aja kepada diri kita sendiri. Ada banyak yang berubah kan ya? Rambut yang tadinya lebat, ya masih lebat sih, tapi banyak berkurang. Ya, rambut yang tadi jadi iklan sampo karena hitam kelam begitu ya, menjadi ya sedikit berwarna-warni. Ya, itu adalah perubahan. Fisik yang tadinya cukup segar, gagah, seiring waktu mulai mengalami penurunan. Jadi itu hukum alam yang kemudian harus kita alami. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman juga, hidup kita harus juga mengalami perubahan. Jadi bukan hanya fisik yang berubah, tapi perjalanan kehidupan sebagai orang percaya juga harus mengalami perubahan. Bapak Ibu dan Saudara, kapan perubahan itu terjadi? Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, perubahan hidup pertama sekali itu terjadi, dimungkinkan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Seseorang yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, menurut saya tidak akan bisa mengalami perjumpaan pribadi, tidak bisa mengalami perubahan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang itu mungkin menjadi lebih baik, tetapi bukan orang yang dibenarkan. Orang itu mungkin sedikit berubah, tapi bukan berarti ia sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Tuhan. Jadi tidak cukup hanya menjadi lebih baik, tapi orang itu harus kemudian hidup di dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, relasi bersama dengan Tuhan secara khusus dibangun melalui perjumpaan itu. Tanpa ada perjumpaan dengan Tuhan, maka relasi tidak ada. Kita sekedar mendengar siapa dia, tapi kita tidak punya relasi yang intim, yang dekat, yang mendalam dengan dia. Kita sekedar ikut perayaan-perayaan iman Kristen, tapi iman itu tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Hanya sekedar euforia belakang. Jadi relasi bersama dengan Tuhan itu harus dibangun sedemikian rupa melalui perjumpaan pribadi. Pada hari ini kita belajar dari seorang Zakheus. Dalam ayat 2 dikatakan di sana bahwa di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada bagian ini, orang ini adalah orang yang pada umumnya
Kenapa saya katakan di sana? Karena di sana dijelaskan bahwa dia itu seorang pemungut kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Sebagai seorang pemungut cukai, Bapak Ibu sekalian, orang ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pengkhianat. Dikatakan sebagai pengkhianat karena ia kemudian bekerja sama dengan penjajah, yaitu Romawi itu sendiri. Sehingga tentu orang-orang sebangsanya melihat dan mungkin mencibir dia. Kau adalah pengkhianat terhadap bangsa, pengkhianat terhadap tanah air, pengkhianat kepada saudara sebangsa sendiri. Dan orang ini juga kemudian dikenal sebagai seorang penipu. Kenapa jadi penipu? Karena ia mengutip pajak melampaui dari yang seharusnya. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang kita sudah cap, atau misalnya gampang lah saya dicap, itu Rudi itu pengkhianat, penipu. Gimana ya perasaan saya mendengar itu? Saya bertemu dengan orang buang muka, lalu mulai dicibir di belakang, nah gitu ya, gitu. Gimana ya perasaan? Tertekan. Apalagi kalau kita perhatikan pada bagian ini di sana dikatakan dia seorang kepala pemungut cukai. Artinya kalau saya melihat bahwa tekanan besar dialami oleh Zakheus. Tekanan dialami dari sosial di lingkungan di mana dia berada. Tidak ada yang bersahabat yang ramah terhadap dia. Dan juga saya pikir bukan sekedar lingkungan sosial yang kemudian memberikan tekanan bagi dia. Tetapi dalam hatinya, dalam jiwanya ada kekosongan yang luar biasa. Dan kekosongan itu Bapak sekalian coba kemudian ditutupi atau dipenuhi dengan segala kekayaan. Tapi ia semakin kemudian memenuhi hatinya yang kosong, semakin kosong. Ia kemudian memenuhi hidupnya yang kosong itu dengan banyak hal. Tetapi ia tetap merasakan kekosongan yang sesungguhnya. Artinya apa yang ada dalam dunia ini tidak pernah mampu mengisi ruang hati setiap kita yang kosong itu. Sehingga saya melihat pada bagian ini Zakheus ini sangat-sangat tertekan dengan kondisi yang dialaminya. Dalam kondisi seperti itu, orang kemudian mengatakan bahwa yang ingin bertemu dengan Yesus itu dimulai dari keinginan inisiatif dari Zakheus itu sendiri. Kenapa? Karena pada bagian ini dalam ayat 3 firman Tuhan mengatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya kalau sekilas kita lihatnya, oh iya ya, Zakheus yang berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Zakheus yang kemudian berusaha mencari siapa itu Yesus. Tetapi saya memandang sisi lain. Saya melihat bukanlah Zakheus yang kemudian berinisiatif menjadi inisiator pertemuan itu. Tapi yang menjadi inisiatornya adalah Yesus sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengutip ayat 1 dan juga saya mengutip ayat 10. Firman Tuhan mengatakan pada bagian ini. Ayat 1 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Sehingga saya melihat adalah bahwa pada bagian ini jauh sebelum Zakheus berusaha untuk mencari Yesus. Tapi Yesus sudah lebih dahulu mencari Zakheus itu. Sudah Yesus lebih dahulu mencari orang-orang berdosa. Apalagi kalau kemudian kita perhatikan ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga menurut saya inisiator perjumpaan itu bukanlah Zakheus. Tetapi Yesus sendiri yang jauh sebelumnya. Sebelum Zakheus ingin kemudian mencari bertemu Yesus. Yesus sendiri mencari dia, orang berdosa. Zakheus membayar harga sedikit untuk berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena badannya seperti saya, agak pendek. Sehingga kemudian agak tertutup. Mungkin orang-orang pada masa itu ada orang-orang yang tinggi besar lalu kemudian untuk melihat Yesus. Itu menjadi halangan tersendiri. Dan bukan hanya fisiknya menurut saya. Tetapi masalah kejiwaannya. Kenapa? Tentu bertemu dengan orang-orang yang membenci dia, yang mencibir dia bukanlah perkara yang gampang. Kalau ia masuk ke dalam lalu orang akan mengatakan, kamu penipu, kamu pengkhianat, ngapain sini? Itu menurut saya menjadi tekanan tersendiri. Sehingga tepatlah kalau kemudian ia mengambil keputusan untuk kemudian manjat kepada pohon ara itu. Ia manjat ke sana untuk melihat siapa itu Yesus. Lalu kemudian Yesus datang. Lalu kemudian berkata kepada Zakheus, Zakheus segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak sekalian, apa yang menjadi motivasi Zakheus pada awalnya? Untuk kemudian Yesus datang ke rumahnya? Untuk menjamu Yesus ke rumahnya? Betul? Menurut saya tidak. Saya lebih menduga bahwa selama ini Zakheus sudah mendengar siapa itu Yesus dengan segala mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya. Yesus menjadi public figure yang ingin melihat seperti apa. Tetapi berbicara tentang kemudian Yesus datang ke rumahnya, menurut dia bukan sesuatu yang mudah. Apalagi jadi cap sebagai penipu dan pengkhianat. Tetapi jauh di luar dari apa yang kemudian dia pikirkan, Yesus berkata kepada dia, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika ia merasa tidak layak seperti itu, tentu di tengah-tengah ketidaklayakan itu muncul respon. Dan firman Tuhan mencatat, Zakheus itu berespon, ia kemudian bersuka cita menyambut Yesus yang menumpang di rumahnya. Proses ini saya lihat Bapak Ibu sekalian bukan sekedar Yesus yang datang ke rumah. Tapi proses yang menyambut Yesus itu, merespon Yesus itu pada saat yang sama sebenarnya. Bukan ia sekedar membuka pintu rumahnya, tapi ia sedang membuka pintu hatinya. Hati yang kosong selama ini, hati yang dipenuhi dengan keserakahan, ketamakan selama ini, kemudian diganti dengan Yesus yang kemudian masuk ke dalamnya. Makanya hatinya itu diliputi sukacita yang besar. Kan ia sadar, ia tidak layak. Ia sadar hidupnya selama ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan berkenan datang kepada dia dan ia meluapkannya dengan sukacita yang besar. Namun di pihak lain, orang-orang yang mencap dia sebagai pengkhianat, orang-orang yang kemudian dirugikan itu beresponnya seperti apa? Mereka bersungut-sungut. Karena mereka merasa bahwa Yesus tidak pantas datang ke rumah orang tersebut. Mereka mungkin berpikir lebih pantas datang ke rumah mereka, bukan kepada rumah Zakheus. Nah mungkin seringkali terjadi ya, kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena juga kita merasa itu khotbahnya lebih cocok untuk dia, bukan untuk saya. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan pada bagian ini, bagaimana kemudian Zakheus itu perjumpaannya dengan Yesus itu merubah kehidupannya. Dan ini saya pikir momen yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan. Tanpa perjumpaan ini, tidak akan terjadi sesuatu yang baik dan besar dalam perjalanan imannya. Tidak akan terjadi. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Tanpa perjumpaan pribadi saya dan Bapak Ibu dengan Yesus itu, tidak akan terjadi perubahan yang besar dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus menandai kelahiran baru. Kelahiran baru bukan sekedar orang itu berubah sekali lagi menjadi lebih baik. Kelahiran baru berarti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Gampangnya begini. Orang bisa berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya gitu ya, nipu 10 orang, sekarang berkurang jadi nipu 2 orang. Yang tadinya 1 hari marah 100 kali, berubah marah tinggal 5 kali. Jadi lebih baik kan ya. Tapi pertanyaan, apakah orang tersebut sudah mengalami kelahiran baru? Tidak. Karena orang tersebut pada dasarnya hanya mengurangi intensitas dosanya saja, tetapi orang tersebut belum kemudian menanggalkan kehidupan dosanya, belum kemudian mengenakan manusia yang baru dalam Kristus. Tapi perjumpaan Zakheus dengan Yesus pada bagian bukan sekedar membuat dia menjadi lebih baik, tapi yang terjadi adalah pertobatan. Ia kemudian menanggalkan manusia yang lama, yang tadinya ia menipu, ia mengkhianati, ia hidup dalam ketamakan. Ia kemudian mengalami perubahan itu. Ia menempatkan Yesus melampaui segala sesuatu. Nah sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus itu menentukan kualitas perubahan hidup setiap kita. Kalau kita perhatikan misalnya perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus. Wanita Samaria tentu kita tahu bersama bahwa ini seorang yang tidak disukai oleh masyarakat. Seorang wanita yang menjadi ancaman bagi wanita yang lain. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang dibilangnya pelakor.
Lalu kemudian ia datang ke sumur Yakub itu mengambil air pada jam 12 siang. Itu sesuatu yang tidak biasa. Biasanya wanita itu datang ke sumur itu mengangkat air pada pagi hari atau di sore hari. Di siang hari mereka bekerja. Tapi pada bagian dikatakan ia kemudian datang ke sumur itu untuk mengambil air pada siang hari. Lalu bertemu dengan Yesus di sana. Lalu ada dialog dengan Yesus. Di sini kita melihat bahwa wanita ini sungguh-sungguh berdosa. Ketika Tuhan kemudian mengatakan kepada dia, panggillah suamimu. Lalu dia mengatakan, aku tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan, betul kamu memang tidak punya suami. Karena suami yang kamu punya sudah 5 orang itu bukan suamimu. Artinya apa? Bahwa wanita ini sudah punya, mungkin katakanlah suami yang pertama, suami yang kedua, suami yang ketiga, suami yang keempat, suami yang kelima. Sekali saya mau katakan pada bagian ini, sekalipun yang berdosa, wanita Samaria itu orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang dihindari, seorang kemudian menjadi ancaman bagi wanita-wanita yang lain, bagi keluarga-keluarga. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, bukan hanya merubah dia menjadi lebih baik sedikit, tapi perubahan yang besar adalah ia meninggalkan manusia lama, mengenakan atau menghidupi manusia baru dalam Kristus. Sehingga kemudian wanita Samaria ini menjadi misionaris, menjadi pribadi yang pergi ke kota lalu bertemu dengan banyak orang, bukan lagi karena ketakutan-ketakutan dengan segala label-label yang ada, tapi yang menceritakan kepada mereka tentang Yesus yang kemudian dijumpai di sumur Yakub itu. Orang-orang datang bertemu dengan Yesus dan orang-orang itu menjadi percaya. Wanita Samaria punya keberanian, hidupnya diubah karena berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi bukan sekedar menjadi baik, tapi ada perubahan yang fundamental, yang sangat mendasar dalam perjalanan hidupnya. Perhatikan seorang yang bernama Nikodemus. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pengajar, pemimpin agama Yahudi. Ia kemudian berdialog dengan Yesus. Tapi kita melihat bahwa sekalipun ia punya pemahaman yang dalam, luas, tinggi tentang kemudian kerajaan Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada dia tentang kelahiran baru, justru kemudian ia mengatakan, mana mungkin saya sudah tua begini bisa dilahirkan kembali. Mana mungkin saya bisa masuk ke dalam rahim ibu saya lalu kemudian saya dilahirkan kembali. Artinya apa pada bagian ini? Sekalipun seseorang itu punya pemahaman yang dalam, tinggi, luas, lebar tentang kerajaan Allah, tentang ajaran-ajaran Tuhan, itu tidak bisa menjamin bahwa kemudian orang tersebut sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan berita yang dia sampaikan. Maka dalam perjumpaan itu kemudian Yesus banyak berbicara kepada dia tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, mereka adalah orang yang sering kali berjumpa dengan Yesus. Apakah kemudian mereka menjadi lebih baik atau kemudian mereka menjadi orang yang bertobat? Tidak. Karena sekali lagi kita melihat pada bagian ini mereka bukan orang-orang yang kemudian membuka hati mereka dalam perjumpaan itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang mencoba mencari kesalahan Tuhan. Mereka kemudian orang-orang yang mencoba membenarkan diri mereka. Bahkan adalah orang-orang yang kemudian mau mencelakai Tuhan itu sendiri. Maka saya berpikir, di manakah posisi saya? Dan di manakah posisi Bapak Ibu dalam perjumpaan dengan Yesus? Apakah posisi saya seperti perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus? Atau justru dengan pemahaman-pemahaman yang tinggi itu perjumpaan saya seperti perjumpaan ahli Taurat dengan Yesus, yang cenderung membenarkan diri, bahkan kemudian mencari untung dari Yesus itu sendiri? Menurut saya ini sesuatu yang harus kemudian kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadi seorang percaya bukan sekedar menjadi bagian dari anggota gereja, tapi sungguh-sungguh hati kita terbuka kepada Kristus. Dan Kristus itu menjadi penguasa tunggal atas perjalanan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama John Rockefeller. Orang ini pada masanya dikenal sebagai orang terkaya pertama di dunia. Ya, orang terkaya pertama di dunia. Kenapa dapat julukan orang terkaya pertama di dunia? Karena dia adalah raja minyak yang bertangan dingin. Jadi bukan hanya Poltak yang raja minyak,
Jadi jauh sebelum ada Poltak, sudah ada Rockefeller yang menjadi raja minyak yang terkenal. Lalu kemudian Rockefeller ini pada usia 33 tahun, masih sangat muda. Dicatat, ia telah memiliki kekayaan sebesar 1 juta dolar Amerika pada usia 33 tahun. Menurut saya sangat muda sekali. Lalu kemudian ia mengembangkan usahanya 10 tahun kemudian pada usia 43 tahun. Ia menguasai perusahaan-perusahaan minyak terbesar. Dan kemudian pada usia 53 tahun dia dicatat sebagai orang yang mempunyai kekayaan lebih dari 1 miliar dolar. Jadi menurut saya kekayaannya cepat sekali berlipat ganda. Bahkan sampai pada akhirnya kekayaannya itu dihitung menjadi 314 miliar dolar. 314 miliar dolar. Bapak Ibu pernah lihat uang 1 miliar? Saya sih pernah lihat fotonya. Tapi belum pernah sentuh. Ini bukan hanya 1 miliar, 314 miliar dolar. Kaya luar biasa. Orang terkaya pertama di dunia. Mestinya kan kalau orang kaya hidupnya senang kan ya? Senang gak hidup orang kaya? Senang. Mau pesan makan apa tinggal GoFood. Kalau zaman itu belum ada GoFood ya. Belum ada aplikasi-aplikasi. Tapi apapun dia bisa dapatkan. Dia punya karyawan yang sangat banyak. Dia punya pengawal yang begitu banyak. Apapun yang dia mau makan enak. Semuanya tersedia. Mestinya juga tidurnya nyenyak. Karena duitnya gak berseri. Ratusan miliar. Tapi ternyata kondisinya justru sebaliknya. Hidupnya cukup mengenaskan dalam kondisi kaya raya. Kenapa? Dokter mendiagnosa dia mengalami kelainan kejiwaan. Jadi jiwanya itu terguncang, tapi di tengah-tengah kekayaan yang luar biasa. Sehingga kemudian rambutnya makin hari makin rontok gitu ya. Rambut saya kan rontok juga ya, bukan karena kelainan kejiwaan ya Bapak Ibu ya. Ini karena banyak mikirin yang gak perlu dipikirin. Jadi makanya pada rontok. Lalu kemudian tidak punya semangat hidup. Lesu, loyo begitu ya, padahal banyak duitnya. Lalu kemudian susah tidur. Dan dia dikatakan hanya bisa makan biskuit dan minum susu setiap hari. Gak bisa ke makan panggang apalagi ya, nggak bisa itu ya. Nggak bisa ke rumah makan seafood gitu, nggak bisa goreng-gorengan, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa menikmati, hanya biskuit dan minum susu setiap hari. Susah tidur, susah senyum. Jadi gimana ya hidupnya ya kalau begitu ya. Kayaknya berlimpah tapi nggak bisa menikmati hidupnya, nggak bisa menikmati kekayaan. Lalu dalam kondisi tersebut dia punya dokter, lalu bertanya kepada dokter dan juga para ahli-ahli pada saat itu tentang kondisi kesehatannya. Lalu kemudian dokter memprediksi bahwa Rockefeller ini masa hidupmu itu ketika usia 53 ya. Dia konsultasi, dokter mengatakan masa hidupmu tinggal 1 tahun lagi. Karena kondisimu semakin hari semakin berat, kejiwaanmu semakin terguncang, kesehatanmu benar-benar guncang. 1 tahun lagi engkau akan mati. Nah, berita ini kan biasanya kan orang terkaya, orang terkenal kan kemana-mana cepat beritanya kan ya. Lalu kemudian koran-koran itu menuliskan tentang persiapan kematian Rockefeller. Nah bayangin ya Bapak Ibu, kalau kita baca koran bicara kematian kita, bagaimana ya perasaan? Apalagi dia udah kelainan jiwa. Dalam masa-masa yang berat, putus asa seperti itu, ia merenung kembali akan hidupnya. Lalu kemudian ia memikirkan begini, tahun depan kalau saya mati, pasti saya tidak membawa sepeser pun dari harta saya. Pasti tidak akan membawa sepeser pun dari harta saya. Apalagi, dan dia melihat kehidupannya sebagai pengusaha yang dapat dikatakan dia pengusaha hitam begitu ya. Dia merasa bahwa ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan saya dan terlebih-lebih Tuhan tidak suka dengan cara saya menjalankan usaha. Masa-masa perenungan itulah kemudian yang membuat dia sampai pada satu keputusan, bertobat. Ia bertobat dan ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Sejak saat itu hidupnya berubah. Sejak ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya berubah. Yang tadinya dia selalu berorientasi kepada untung, kepada uang, sekarang tidak lagi demikian. Hatinya penuh dengan belas kasihan sehingga kemudian banyak menolong, membantu gereja-gereja, membantu orang-orang miskin. Bahkan ia mendirikan satu yayasan yang namanya Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation ini kemudian melakukan banyak penelitian-penelitian. Dan salah satu penelitian yang berdampak besar sampai hari ini, yaitu penemuan penisilin. Dokter, suster tahu apa itu penisilin? Antibiotik. Melalui Rockefeller ini, melalui yayasan didirikannya, ditemukan penisilin yang sampai hari ini sangat-sangat kemudian menolong banyak orang. Dan yang tadinya dokter memprediksi hidupnya tinggal 1 tahun, akan meninggal pada usia 54 tahun. Tetapi Tuhan memberkati dia, ia meninggal pada usia 98 tahun. Apa yang kita lihat? Sekarang saya melihat pada bagian perubahan, ia berjumpa dengan Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus merubah kehidupannya. Yang tadinya ia mengalami kelainan jiwa, sekarang dibaharui oleh Kristus. Yang tadinya orientasinya kepada uang, kekayaan, sekarang tidak lagi demikian. Ia melihat sesama, ia peduli dengan orang-orang, ia memperhatikan kepentingan jauh lebih besar dibandingkan sekedar kekayaannya. Rockefeller diubahkan oleh Tuhan. Dan ia menjadi berkat di seluruh dunia saat ini. Sehingga dengan demikian saya melihat bahwa perjumpaan dengan Kristus itu yang secara pribadi sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saya mau ngajak kita sekalian juga berefleksi sebagaimana seperti apakah perjumpaan saya dengan Kristus. Apakah saya sekedar mengenal Kristus berdasarkan firman Tuhan yang saya dengar? Apakah saya mendengar Kristus berdasarkan bacaan-bacaan? Atau saya mengenal Kristus melalui film-film? Apakah hanya berhenti di sana? Harapannya perjumpaan kita dengan Kristus tidak berhenti dengan apa yang kita dengar, yang kita lihat. Tapi perjumpaan kita dengan Kristus itu sungguh-sungguh ketika Kristus itu kemudian masuk ke dalam hati kita, mengontrol kehidupan kita, yang kemudian memotivasi kita, mendrive perjalanan kehidupan kita. Sehingga hari demi hari perjalanan kehidupan bukan lagi berorientasi kepada aku ini, tapi orientasinya kepada Kristus. Apa yang Tuhan mau melalui hidup ini dengan segala keterbatasan. Maka saya mendorong kita, Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan yang ada. Tentunya kita mengatakan saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Puji Tuhan. Dan biarlah kiranya perjumpaan pribadi dengan Kristus itu yang kemudian bisa membaharui kehidupan kita. Dan kemudian itu harus kemudian diwujud nyatakan, diperlihatkan dalam kehidupan hari demi hari. Tidak cukup seperti tadi para ahli Taurat, orang Farisi yang berjumpa dengan Kristus. Tapi harus seperti wanita Samaria dan juga Rockefeller ini. Hidupnya diubahkan oleh Kristus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan hidup. Perubahan hidup dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, perubahan hidup seseorang itu terjadi ketika orang tersebut mau melepaskan diri dari ikatan cinta terhadap uang. Kenapa ini penting saya tekankan? Karena firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan butuh uang. Bapak Ibu tahu ya tentang akar ya. Akar itu, kalau akarnya itu kemudian baik gitu ya, berkembang dengan baik, maka kemudian cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya, lalu kemudian berkembang sambil menghasilkan buah. Dan bayangkan kalau akarnya ada dalam diri kita adalah cinta uang, dan akar itu terpelihara dengan baik, maka apa yang terjadi dengan ranting-ranting kehidupan kita, cabang kehidupan kita, daun kehidupan kita, buah kehidupan kita? Firman Tuhan katakan, kejahatan demi kejahatan. Kalau seseorang itu cinta akan uang. Itu yang kita lihat kan dalam kehidupan Rockefeller. Ketika awalnya cinta terhadap uang begitu kuat luar biasa. Kehidupannya seperti itu. Tapi ketika ia berjumpa dengan Kristus, ia kemudian diikuti dengan perasaan mau melepaskan diri dari rasa cinta akan uang itu. Terjadi perubahan yang luar biasa.
Karena uang itu bukan segalanya, sekalipun membutuhkan uang untuk segalanya. Tapi Kristus melampaui segala-galanya. Maka sekali lagi saya melihat pada bagian ini, perubahan hidup itu hanya mungkin bisa terjadi. Orang yang berjumpa dengan Kristus, lalu ia harus mau melepaskan diri dari ikatan cinta kepada uang. Uang sekali lagi kita butuh, tapi bukan segalanya. Seringkali gara-gara uang ini, relasi anak dan orang tua menjadi kemudian putus. Hubungan saudara bersaudara hanya gara-gara warisan yang tidak pernah kita mengeluarkan keringat setitik pun, bisa terjadi bunuh-bunuhan. Ini masalah uang. Makanya menurut saya cinta pada uang itu harus kemudian diputuskan. Pengkhotbah sebagai orang yang sangat bijak dengan segala pengalaman kehidupan dan ia sudah menikmati juga kekayaan yang berlimpah-limpah. Ia mengakui, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Oh, sekali lagi pada bagian ini menekankan kepada kita, bagaimana kemudian kuasa dari uang itu sendiri bisa mencabik-cabik kehidupan kita. Bisa mencabik-cabik kehidupan beriman kita. Bisa mencabik-cabik kehidupan persaudaraan kita. Karena cinta kepada uang. Maka sekali lagi, perasaan cinta kepada uang itulah yang harus kemudian diputuskan. Bukan sekali lagi kita tidak membutuhkan, kita butuh uang. Kita bekerja, ada hasilnya uang. Tapi itu bukan segalanya. Jangan dinilai segala sesuatu berdasarkan materi. Ada yang jauh melampaui dari semuanya itu. Sekarang bagaimana kehidupan Zakheus? Apakah dia masih cinta uang setelah bertemu dengan Yesus? Perhatikan pada bagian ini. Setelah ia berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian ia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa ia punya prinsip seperti ini? Saya melihat Bapak Ibu, inilah yang disebut sebagai hukum restitusi. Penggantian. Kalau kita merugikan seseorang, kita menipu seseorang, kita bertanggung jawab untuk mengganti itu. Dan itu diatur dalam perjanjian lama. Dalam Imamat 6 ayat 5. Imamat 6 ayat 5 mengatakan bahwa jika kita merugikan seseorang, kita harus mengganti sejumlah uang yang kita ambil itu ditambah 1/5 dari nilai yang kita ambil itu. Artinya berapa Bapak Ibu kita harus ganti? Kita harus mengganti sebesar 120%. Jadi kalau misalnya saya menipu seseorang 100 rupiah, ketika saya disadarkan berjumpa dengan Kristus, sadar, oh ya saya sudah berdosa menipu orang. Maka Imamat 6 mengatakan, tanggung jawab saya harus mengganti sebesar 100 rupiah yang saya sudah tipu ditambah dengan 1/5, tambah dengan 20%. Maka restitusi yang saya lakukan sebesar 120%. Perhatikan sekarang Zakheus. Berapakah restitusi yang diberikan oleh Zakheus atas penipuan yang dilakukan? Karena ia memeras banyak orang. 120%? Berapa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, ku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Itu artinya Zakheus membayar restitusi sebesar 400%. Jauh melampaui dari kemudian Imamat 6 ayat 5. Disinilah saya melihat ia lepas dari ikatan cinta pada uang itu. Ia melampaui itu, ia memberikan, ia membayar, ia bertanggung jawab, ia menyadari selama ini ia sudah menipu banyak orang. Ia sudah memeras banyak orang dan ia bertanggung jawab menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan ia tidak mau merugikan orang-orang tersebut. 400% ia kembalikan. Dan bukan sekedar 400% yang menjadi restitusi pada bagian ini. Tapi kemudian ia katakan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang-orang miskin. 50% dari kekayaannya. Lalu 400% dari orang-orang yang dirugikan. Ia bayar, ia berikan. Apakah tidak cukup kuat untuk mengatakan ia sudah lepas dari ikatan cinta kepada uang? Sehingga sekali lagi saya melihat inilah kehidupan orang yang kemudian sudah berjumpa dengan Kristus.
tidak lagi kemudian menempatkan uang menjadi yang utama dalam perjalanan hidupnya. Ia diubahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat ke dalam hatinya ketika ia mengatakan bahwa saya akan memberikan 4 kali lipat. Saya akan memberikan harta saya 50% atau setengah dari semuanya untuk orang-orang miskin. Tuhan melihat kedalaman hati itu. Maka kemudian dalam ayat 9-10 Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus melihat bukan sekedar penampakan lahiriah. Ia melihat dasar hatinya. Ia melihat motivasinya. Ia melihat perubahan yang mendalam yang dikerjakan oleh kemudian Zakheus pada bagian ini. Dan Yesus mengatakan hari ini orang ini perubahan hidupnya. Bukan sekedar di permukaan. Tapi sungguh-sungguh ia dikatakan sebagai anak Abraham yang mendapatkan keselamatan. Ia membuktikan perjumpaan dengan Kristus sekali lagi bukan sekedar seremonial, tapi sungguh-sungguh masuk ke dalam hatinya yang paling mendalam. Coba kita bandingkan Bapak Ibu, ada orang kaya yang lain, bukan Rockefeller ini. Orang kaya ini dicatat dalam Alkitab, dalam Matius 19. Di sana dikatakan ada seorang muda yang kaya. Orang yang muda kaya ini mengatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Nampaknya ini rohani. Sangat rohani. Karena sudah memikirkan kehidupan kekal. Karena uangnya sudah banyak. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu ingin masuk dalam hidup yang kekal, turuti aja segala perintah Allah. Lalu orang itu mungkin dengan bangganya mengatakan, perintah yang mana? Gitu ya. Lalu kemudian Yesus mengatakan ini nih, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Saya bisa membayangkan, belum Yesus mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah samamu. Lalu orang itu mengatakan, semua itu sudah saya lakukan Tuhan Yesus, nggak ada yang kurang. Kalau misalnya orang ini datang ke rumah ibu jadi menantu, mau nggak? Muda, kaya, kelakuannya baik, mau nggak? Mau lah ya, jadi menantu. Lalu kemudian kondisi ini menjadi pergumulan ketika Yesus mengatakan kepada dia, kalau kamu mau sempurna, pergi, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan boleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Kan mau sempurna kan ya? Siapa yang gak mau sempurna? Udah baik kelakuannya, gitu ya. Ia ingin memikirkan kerajaan surga. Tuhan katakan kalau kamu mau sempurna, tapi perhatikan apa yang menjadi respon dari orang muda yang kaya ini. Di sana firman Tuhan mencatat, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang kita lihat? Sekali lagi inilah ikatan cinta kepada uang itu. Uang itu telah memperbudak hidupnya. Bahkan nilai hidupnya diletakkan kepada kekayaan itu sendiri. Ia pergi bukan dengan sukacita. Ia pergi dengan kesedihan yang mendalam, dengan sukacita yang mendalam. Sebenarnya ia berduka cita karena dirinya sendiri. Ia sedih karena hidupnya sendiri. Sehingga pada bagian ini saya melihat bahwa orang ini sekali lagi, sekalipun dikenal sebagai orang yang baik, tetapi belum mengalami perubahan. Sekalipun sudah berjumpa dengan Yesus, tapi tidak ada perubahan. Karena ikatan cinta terhadap uang itu begitu kuat dalam dirinya. Contoh lain, tentu kita tahu keluarganya Lot. Yang bersama-sama dengan Abraham, mereka kemudian semakin hari semakin kaya. Lalu kemudian terjadi pertengkaran antara pekerja-pekerja Lot dan juga pekerja-pekerja Abraham. Lalu kemudian Abraham mengatakan, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kita nggak usah bertengkar lah, ngapain. Lalu kemudian Lot itu memilih tempat yang subur, banyak airnya, lalu kemudian usahanya berkembang, dan dia merasa itu adalah tempat untuk melipat gandakan omset. Tapi masalahnya adalah kehidupan orang-orang yang di Sodom dan Gomora itu begitu bengis, begitu jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka. Tapi Tuhan berulas kasihan, hendak menyelamatkan mereka. Maka kemudian diutuslah malaikat untuk kemudian menolong mereka. Dan malaikat itu berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu.
Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sebenarnya sesuatu yang mudah. Tetapi di balik semua itu ada pergumulan yang panjang, ada gejolak yang mendalam dalam hati saudaraku istri Lot. Makanya dalam Lukas 17 ayat 32 sangat pendek sekali. Firman Tuhan mengatakan, ingat akan istri Lot. Sangat pendek. Tetapi perhatikan, ingat akan istri Lot punya kemudian makna yang sangat mendalam. Kenapa harus kita ingat ini ada satu pribadi yang sudah diikat sedemikian rupa oleh kekayaan itu. Hatinya bahkan hidupnya terhadap kekayaan itu. Dan ditandai dengan apa? Hanya satu tindakan. Dan mungkin saya pikir hitungan 1 detik mungkin. Hanya ketika yang menoleh ke belakang. Tapi tolehan itu punya makna yang mendalam. Dan kemudian membuat dia menerima hukuman Tuhan. Ikatan begitu kuat. Ikatan cinta terhadap uang itu begitu kuat. Maka saya pikir ini yang menjadi perjuangan kita pada zaman sekarang ini. Sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, biarlah kita boleh melepaskan ikatan cinta terhadap uang. Sekali lagi, bukan tidak butuh uang, kita butuh uang. Kita bekerja sekeras-kerasnya, kita menghasilkan banyak uang, silahkan. Tetapi jangan sampai kemudian uang itu mengikat kita sedemikian rupa. Karena sekali lagi, cinta akan uang itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Bagaimana caranya mengetahui saya enggak cinta terhadap uang? Bapak Ibu tahu caranya? Sudah tahu? Coba beritahu ke sampingnya kalau sudah tahu caranya. Menurut saya yang paling mudah gini loh, untuk melihat saya cinta uang atau tidak. Setiap berkah yang kita terima, kita punya tanggung jawab berikan persepuluhan. Kalau engkau dan saya masih ragu-ragu memberikan perpuluhan kepada Tuhan, saya melihat bibit-bibit cinta terhadap uang begitu kuat. Sederhana sebenarnya kan ya. Tuhan sudah berkati. Dan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai tanda syukur kita, Tuhan ajarkan kita berikan perpuluhan kepadanya untuk pekerjaan. Tapi kalau kita berat melepaskan itu, memberikan dengan tulus ikhlas, lalu kita mulai mikir ini, mikir itu. Kalau udah mulai mikir 1 kali, Bapak Ibu akan mikir 2 kali. 2 kali, mikir 100 kali. Dan gak akan jadi. Sehingga saya melihat itulah titik sudah mulai akar cinta kepada uang itu begitu kuat sekali. Ketika kemudian Tuhan menggerakkan kita memberikan persembahan syukur, ketika kita melihat bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Tapi kita menahan, kita mengeraskan hati kita. Padahal dalam hati nurani kita Tuhan berbicara dengan kuat. Berikan sebagai tanda syukurmu. Berikan ucapan terima kasihmu. Atau ketika kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan. Ada yayasan-yayasan membutuhkan. Tapi kita menahan sedemikian rupa. Padahal Tuhan sudah berbicara dalam hati kita. Berikan, berikan, berikan. Dan kalau kita tak menahan itu, menurut saya rasa cinta akan uang itu akarnya sudah ada dalam diri kita. Akarnya dibiarkan hidup, dibiarkan berkembang, jangan putuskan akar itu. Karena sekali lagi hidup kita tidak akan mengalami perubahan banyak. Hanya sekedar menjadi seorang Kristen, tidak cukup menjadi sekedar menjadi orang Kristen. Tapi harus menjadi orang Kristen yang kemudian mengalami perubahan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu kita mengambil bagian. Sekali lagi bekerjalah sekeras-kerasnya. Dapatkan uang, dapatkanlah sebanyak-banyaknya. Tapi cara yang benar ya. Tapi jangan simpan terlalu banyak. Akan banyak yang mengingat, yang menggorogotinya. Kalau Tuhan menuntun, Tuhan berbicara, dan kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, lakukanlah. Bukan hanya itu Bapak Ibu, termasuk para hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan juga melakukan hal yang sama. Nah Bapak Ibu, silakan berdoa, bergumul. Tapi jangan keraskan hati ya kalau Tuhan sudah berbicara. Ya, sekali lagi ini menjadi pergumulan setiap kita. Maka saya menekankan 2 hal ini dalam khotbah pada hari ini. Perubahan hidup terjadi jika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan perubahan hidup itu akan terjadi ketika kita mau melepaskan diri dari ikatan cinta pada uang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau kembali berbicara kepada masing-masing kami. Setelah kami mengatakan kami percaya kepada Yesus,
Biarlah kiranya hidup kami diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Biarlah perjumpaan kami dengan Yesus itu memiliki makna yang dalam dan kuat dalam perjalanan kehidupan kami. Apa yang ada dalam dunia ini tidak mengikat kami sedemikian. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami tidak diperbudak olehnya. Tapi kami mau pergunakan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami tidak diikat oleh materi. Sebagaimana anakmu Rockefeller dalam perjalanan kehidupannya, ia menjalani perubahan hidup setelah ia percaya kepada Kristus. Kami mohon kepadamu Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa, kuatkan kami, supaya kami bisa menghidupi akan kebenaran ini. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.